Kemudian kalau acting dengan sudah menjadi kombinasi, kerjasama, koordinasi dari olah tubuh, olah rasa, dan vokal itu tadi, dengan diisi oleh penjiwaan itu tadi, jadi rasanya hidup. Segala hal yang diperankan pada waktu itu, jadi membawa satu kepercayaan ataupun kekaguman para penontonnya. Sehingga yang diperankan itu padahal sebenarnya acting, tapi seakan-akan itu hal yang sebenar. Jadi enggak, sangat simpel sebenarnya. Begitu juga dengan di sini kalau kita kaitkan dengan apa yang ada di dalam diri kita terkait dengan mungkin ada budaya dan spiritual itu, ya ada unsur-unsur yang mempengaruhi bagaimana kita bisa meluapkan sesuatu pun dalam bagaimana menyampaikan emosi. Seperti unsur-unsur air, unsur-unsur api, unsur udara, angin, dan juga tanah yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau unsur air mungkin seakan-akan diam-diam menghanyutkan gitu kan, lebih fleksibel. Jadi kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dia bisa meratakan seperti keunggulan menyerap panas, bisa mengendalikan eh, apa ya, memasukkan lebih adem sisi emosinya. Karena dia unsur air ini bisa menyerap tanpa perubahan suhu. Itu juga bisa kita pakai. Sebenarnya unsur-unsur itu kita memahami dari sisi apa yang mempengaruhi karakter di dalam diri kita, baik unsur api, unsur air, udara, juga tanah ini bisa membentuk kita, bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu, juga bagaimana cara kita berpikir dan mengendalikan diri kita dengan segala apa yang kita alami, apa yang ada di hadapan kita. Entah dengan rasa kekecewaan ataupun rasa bahagia itu. Dan setiap saat, seperti kita tuh mentuning gitu. Oh kalau seperti ini, aku akan membesarkan air saya atau membesarkan apiku. Mungkin dalam hal ini aku bisa marah. Di sini aku nggak perlu marah. Jadi unsur-unsur ini sebenarnya pun terkait gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menonton film, kita melihat film itu adalah gambaran, bagian dari cerminan apa yang bisa kita perankan, apa yang pun bisa kita ambil sebagai pelajaran. Karena film pun diambil dari cerita-cerita nyata, bahkan juga imajinasi, keinginan sang penulis untuk bisa meluapkan, untuk bisa menuangkan sesuatu sesuai yang dia inginkan. Bedanya ya tadi saya ulangin, kalau di dalam film memang sudah tertata di situ, terstruktur, baik dari sisi kru, sisi penulisannya pun akan nih endingnya seperti ini nantinya. Dan dikala mereka melihat ending seperti ini dan melihat peran para penonton, bagaimana perhatian antusiasnya dalam menonton film ini, dia akan dilihat lagi, dia akan menulis lagi kelanjutannya dengan ending-ending yang baru. Yang pasti dia akan selalu membuat sesuatu untuk menarik perhatian penonton, membuat penasaran, sehingga mungkin bisa diperpanjang lagi episode-episode mendatang. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, semuanya sudah ada garisnya. Contohnya, misalkan kita berhenti di satu perempatan, ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau yang sudah ditetapkan sesuai dengan aturannya. Jadi, dikala kita harus berhenti, harus jalan, dan kita siap-siap istilahnya warning, ini harus berhenti ataupun ini harus jalan. Seperti itu. Kemudian kalau dalam sehari-hari ini ya kita mesti teliti, menjalani, teliti,
memahami, menanggapi di mana kita ada dan dengan siapa kita berhadapan. Kalau kita harus belok kiri ya kan kita tahu, misalkan ini dari rumah saya, misalkan belok kiri ya ke Monas gitu misalkan. Di situ Monas, tahu gitu kan, sudah tahu Monas. Tapi di Monas ini kan ada jalan lagi, ada pilihan-pilihan lagi. Itu yang terlihat nyata. Nah, disinilah yang kita harus terus menjalani, menyelesaikan satu persatu perjalanan yang diberikan kepada kita sejak dari kita ada sampai entah kapan, sampai kita berakhir. Mungkin raga ini terpisahkan dari jiwa itu sendiri, dari ruh itu sendiri. Jadi yang harus kita pahami dalam menjalani kehidupan ini adalah bagaimana sikap kita. Tadi saya bilang sedikit itu tentang unsur-unsur yang ada di dalam diri kita. Air bisa menjadi satu penyeimbang. Pun bisa menjadi kalau secara spirit menjadi pensuci, tirte, untuk mensucikan diri kita. Kemudian api bisa menjadi satu penyemangat, sangat membara. Punya karakter sebagai seorang pemberani dengan simbol keberanian dari api ini sendiri. Kemudian tanah adalah tekstur kelenturan kita yang sudah terstruktur. Bagaimana kita bisa lebih lihai, lebih mudah menerima, lebih mudah juga untuk beradaptasi. Inilah badan itu secara keseluruhan. Kemudian anginlah sebagai ritme kita yang mengarahkan kita membawa pola ini menyesuaikan peran sesuai dengan emosi kita. Sesuai dengan bagaimana jiwa kita ada di dalam wadah atau tanah sebagai pijakan ini. Sebagai kontur, sebagai struktur, sebagai tekstur. Jadi di dalam acting itu juga seperti badan sih sebenarnya. Ya isinya yaitu tadi. Jadi dia juga punya seperti indera. Indera penglihatan, indera penciuman, indera rasa ataupun sentuhan. Indera-indera ini yang kita kembangkan, kita perankan, kita keluarkan melalui koordinasi. Koordinasi dari olah rasa, olah tubuh, dan olah suara. Sehingga kita bisa memerankan sesuai peran yang diinginkan oleh sang sutradara. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin seperti itu, ini hanya sedikit saja yang saya sampaikan. Mungkin kalau nanti ada hal yang ingin ditambahkan dengan senang hati, atau mungkin apa yang bisa kita diskusikan bersama, mari kita diskusikan bersama. Mungkin kalau ada hal yang ingin sharing-sharing ditanyakan kepada saya, ya dengan senang hati, sesuai dengan kemampuan saya, pengalaman saya akan sharing pada teman-teman. Senang sekali saya ada di sini, bisa bersuara untuk semuanya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, sahabat-sahabatku. Silakan saya diapakan gitu ya. Baik. Terima kasih banyak sharingnya dari Dinda Fitri. Sebenarnya ini topik yang kelihatannya itu sepele ya. Maksudnya apa hubungannya biospiritual dengan acting gitu. Tapi nanti mungkin akan diperdalam lagi bahwa teknik seolah-olah ini atau acting ini bisa diaplikasikan untuk di dalam pengendalian emosi terutama ya. Pertama itu. Tapi nanti ada yang lebih jauhnya lagi. Teknik seolah-olahnya itu bahwa seolah-olah kita ini sedang istilahnya sedang bermimpi atau sedang ada di dalam suatu simulasi atau film dari
sang sutradara, yaitu ke lebih jauhnya nanti ke sana. Oke, tantangannya sekarang ini untuk di teknik seolah-olah ini ya. Tantangannya ini bagaimana kita misalnya gitu ya, ketika kondisi sedang dalam tekanan atau dalam suatu peristiwa yang membuat amarah kita menjadi memuncak sehingga mood kita dalam saat itu atau akan berdampak ke depannya beberapa saat gitu ya, akan ada dalam kondisi yang marah gitu. Nah, teknik seolah-olah ini mungkin berkaitan dengan acting. Bagaimana kita meredam, mengendalikan emosi kemarahan itu menjadi bisa diredam, bisa di istilahnya dikurangi atau dirubah dalam kondisi atau waktu yang sangat singkat, yang sangat cepat gitu. Misalnya ini. Nah, mungkin kan sebentar Topan. Ya. Kita jangan melebar dulu ya. Kita dengar tadi Bu DF menyampaikan bahwa kita ini lagi acting semuanya gitu. Kita sehari-hari melakukan acting kan. Sedangkan yang lagi bicara mengatakan itu acting. Sedangkan yang Topan maksud, topiknya itu bukan acting. Kan gitu kan. Kalau Ibu DF kan tesisnya kita ini acting semuanya. Nah, yang you maksud bukan acting, yang you maksud acting as if, seolah-olah, beda kan itu. Iya, iya. Nah, mungkin itu, ya, kayak kita nih lagi acting, tapi kita bukan as if kan sekarang, bukan seolah-olah. Ya, maaf Rob. Maksud saya kita sudah menjadi bagian dari acting ya, menjadi bagian dari acting. Apa yang kita lakukan sekarang itu sudah bagian dari acting. Jadi kita lihat dulu tesisnya. Tadi DF menyampaikan kita ini lagi acting sekarang ini. Ada jelas. Ya, Tovan mengatakan acting ya teman. Teman. Oh ini bang. Banjir katanya apa? Bocor, ada air di situ. Bentar ya. Nah, yang Tovan maksud itu acting as if. Beda itu. Ini kayak anak saya lagi pegang kepala saya. Dia actingnya dia bukan acting as if, dia concern. Sedangkan yang Tovan maksud acting as if. Beda itu kalau menurut saya. Betul, beda. Nah, sekarang kalau kita kaitkan sama main film, itu acting as if. Seolah-olah kan memainkan satu peran. Kalau saya lihat itu ya, jadi kita harus bedakan antara acting sama acting as if. Gitu. Nah, misalnya gini, ketika kita menghadapi suami kita, sama kita menghadapi murid-murid kita di sekolah, beda nggak karakter kita? Beda. Beda. Nah, kalau begitu, ada apa bedanya kepribadian sama karakter? Kalau Ibu menyatakan tadi, karakter itu dikondisikan oleh kondisi epigenetik lah, di mana kita dibesarkan, and so on, jadi karakter gitu. Ya, kalau ada. Apakah kepribadian juga begitu? Atau kepribadian itu dia tuh akar, kalau pakai modelnya Daniel, dia itu akar ya, segi kepribadian, karakter itu cabang-cabangnya gitu ya, apa dengan cabang-cabangnya. Jadi kalau begitu kepribadian itu susah berubah, bahkan mungkin sudah asli ya, nggak bisa berubah. Jadi nanti dulu biar saya sampaikan antitesisnya ya, kepribadian karakter. Nah, kalau gitu, kalau memang karakter bisa berubah, jadi sampai as if ya, gunanya apa kita bicara teknik seolah-olah kalau gunanya kan untuk pengembangan diri, betul nggak? Ya, seperti tadi Tovan bilang, kalau kita marah, gimana as if kita nggak marah? Jadi itu dulu yang harus kita lihat, membedakan antara act yang sesungguhnya gitu sama act yang seolah-olah ini. Karena di psikologi itu ada terapinya, namanya role play. Nah, role play itu kan seolah-olah. Seingat saya itu pernah ada buku ditulis ya oleh bukunya buku tua, namanya The Philosophy of
as if. Ya, saya lupa siapa. Jadi dia itu suatu konsep fiktif, seolah-olah dia benar menjalani kehidupan, tapi dia fiktif. Karena terkadang yang imajinatif itu bisa lebih berguna daripada yang nyata. Jadi maksudnya mungkin yang Papan maksud itu kan, bukan ini enggak. Nah, Ibu Dev kan sebagai artis banyak memainkan berbagai macam karakter, tapi her personality saya rasa tetap nggak berubah, hanya peran aja. Iya, iya. Ya. Nah, misalnya gini ya, kalau kita misalnya bicara teknik essay, bertindak seolah-olah, itu kan satu pendekatan yang digunakan untuk membentuk satu, bukan kepribadian ya, satu identitas ya, identitas baru atau pikiran baru, pura-pura itu, pura-pura memiliki kemampuan, pura-pura percaya diri, sehingga lama-lama kalau kita gitu terus lakukan, pola pikir kita bisa berubah kan. The more you fake it, the more you make it. Karena kalau kita terus gitu, pola pikir seolah-olah itu bisa menjadi kenyataan karena otak kita mulai terbiasa dengan peran tersebut, seolah-olah itu. Misalnya, kita ini orangnya pemalu, tapi kita acting, bertindak seolah-olah saya percaya diri saat berbicara di depan umum. Walaupun sebenarnya gugup. Nah, itu tuh maksudnya Toran itu soal itu. Lama-kelamaan otak kita akan membentuk pola percaya diri yang nyata. Itu yang saya kira topik yang Tovan sampaikan dan contoh dari Ibu Dev itu bagus banget. Ya, karena beliau punya pengalaman itu, tadi beliau menyampaikan bahwa itu bisa menjadi kekuatan, jadi pengembangan diri kan. Tujuannya kan itu, bicara itu. Itu aja. Baik. Pak Tovan. Iya, iya, iya gitu, Prof. Ya, memang ya kita harus bisa membedakan peran natural yang menjadi keseharian kita dengan teknik seolah-olah yang memang berbeda gitu.